Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta ilmu di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan mengulangi kajian kita yang telah kita baca di majelis ta'lim. Akan tetapi karena beberapa kendala sehingga rekaman daripada pengajian itu tidak terlalu jelas suaranya, sehingga bagi saudara-saudara sekalian jamaah yang tidak hadir kebetulan pada hari Jumat kemarin itu akan kesulitan untuk menyimak kajian-kajian yang telah dilakukan pada Jumat kemarin. Oleh sebab itu kita rekam ulang kajian yang telah kita laksanakan pada Jumat kemarin. Mudah-mudahan bisa disimak dan suaranya menjadi lebih jelas, yakni kajian mengenai kitab fikih Taqiyyatus Sadidah fil Masailil Mufidah yang telah sampai pada wajib-wajib haji. Dan wajib-wajib haji yang telah dibahas adalah wajib haji yang keempat, yaitu ramyul jamarati salasi ayyam at-tasyriqi, melempar jumroh yang 3 pada hari-hari tasyrik. Dan pada pertemuan kemarin itu kita membahas tentang syarat-syarat melempar jumroh 3 jumroh. Syarat-syarat melempar 3 jumroh itu ada 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syurutur ramyi lil jamarati salasi ahada asyara syarton. Syarat-syarat melempar 3 jumroh itu ada 11. Jadi syarat-syarat di dalam melempar 3 jumroh, yakni jumroh sughra, kemudian wusto, begitu juga dengan kubro, atau pada jumroh pada tanggal 11 Zulhijjah, kemudian pada tanggal 12 dan tanggal 13 itu memiliki syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Maka syarat daripada melempar 3 jumroh itu ada 11 di dalam kitab Taqiyyatus Sadidah. Yang pertama adalah antakuna ba'da rami jamratil aqabati. Jadi pelaksanaan daripada melempar 3 jumroh itu harus dilaksanakan setelah selesai melaksanakan jumroh aqabah. Nah, jumratul aqabah itu adalah perkara khusus juga yang telah kita bahas, di antara bagaimana syarat-syarat jumroh aqabah, kemudian sunnah-sunnah di dalam jumroh aqabah itu kita sudah bahas dan bisa disimak pada rekaman kajian yang sebelumnya. Nah, keadaan daripada melempar 3 jumroh ini, syarat yang pertama adalah bahwa ia telah selesai melaksanakan jumroh aqabah. Jadi jumroh aqabah telah selesai dilaksanakan, baru kemudian ia dianggap dan diperbolehkan melaksanakan melempar 3 jumroh, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13. Pada tanggal 11 itu adalah jumratul ula, kemudian pada tanggal 12 namanya adalah jumratul wusto, kemudian pada tanggal 13-nya adalah jumroh kubro, atau juga bisa disebut juga dengan jumroh aqabah juga. Itu syarat yang pertama, bahwasanya harus setelah melaksanakan jumroh aqabah. Yang kedua, ramyu kulli wahidatin minal jamarati bisab'i hasayatin wahidatun tilwal ukhra. Di dalam melempar jumroh itu, tiap-tiap jumroh itu harus dengan 7 kerikil, dan keadaan 7 kerikil ini harus dilemparkan satu persatu, tidak boleh sekaligus satu lemparan melemparkan 7 kerikil, tetapi dia harus dengan secara bergantian sampai pada 7 kali dengan mengucap Allahu Akbar minimal, kemudian mengangkat tangan sampai terlihat putih ketiak, itu bagi laki-laki, kemudian ia melempar sebanyak 7 kali, itu satu jumroh. Jadi tiap-tiap jumroh ada 7 kerikil, dan 7 kerikil ini harus dilemparkan dengan cara bergantian, tidak boleh secara langsung 7. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah tartibur ramyi bainal jamarat
wa yarmi al-ula wa hiya as-sughra, thumma as-thaniyata wa hiya al-wusta, thumma as-thalithata wa hiya al-kubra, al-musammatu jamaratil aqabah. Di dalam melaksanakan lempar jumroh harus tertib. Lemparan pertama harus diniati sebagai jumroh ula, kemudian esok harinya atau pada urutan lemparan yang kedua, yakni pada tanggal 12 itu harus diniati sebagai jumroh wusta, kemudian pada tanggal 13 dia diniati sebagai jumroh kubro atau jumroh aqabah. Sebab ada orang yang pada hari pertama berhalangan melaksanakan yang namanya jumroh, maka dia akan melaksanakan jumrohnya itu pada satu hari, bisa jadi 2 jumroh atau 3 jumroh sekaligus. Tidak mengapa, tidak masalah, yang penting sebelum waktu maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah. Akan tetapi yang menjadi syarat ketika ia melempar jumroh itu harus dia niati. Lempar pertama, 7 kerikil pertama sebagai jumratul ula, kemudian 7 kerikil yang kedua merupakan jumratul wusta, kemudian 7 kerikil yang ketiga adalah sebagai jumratul kubra. Kemudian syarat yang keempat adalah ayyakuna ramyu ba'da zawal. Seseorang melaksanakan lempar jumroh itu harus setelah zawal. Zawal itu artinya tergelincir matahari. Zawal adalah persis ketika matahari berada di atas kepala, 90 derajat posisi matahari, itu namanya zawal. Tergelincir sedikit itu masuk waktu zuhur. Nah, waktu zawal, ba'da zawal maknanya adalah telah tergelincir matahari, artinya telah masuk waktu zuhur, baru kemudian seseorang itu boleh melaksanakan melempar jumroh. Sebelum itu belum diperbolehkan melempar jumroh. Adapun habisnya waktu adalah waktu maghrib pada tiap-tiap harinya, mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Kemudian yang kelima, kaunul marma bihi hajaron. Seseorang melempar jumroh itu harus dengan batu, dan di sini dijelaskan bahwasanya batunya harus betul-betul batu, tidak boleh dengan menggunakan batu gampung, yakni batu yang tidak keras, atau tanah yang mengering seperti batu, tidak dikatakan sah. Yang sah apabila melempar jumroh itu betul-betul dengan keadaannya kerikilnya itu berupa batu, yakni batu yang keras. Kemudian yang keenam, ayu sama romyan, harus dengan cara yang dianggap melempar. Jadi namanya melempar jumroh harus dengan cara yang dianggap melempar. Jadi tidak boleh kita meletakkan saja kerikil yang telah ada pada kita niati melempar jumroh, tapi dengan cara meletakkan saja tanpa melempar, maka tidak dianggap sah. Dianggap dia melempar jumroh dan sah apabila yang ia laksanakan itu adalah perbuatan melempar. Jadi betul-betul perbuatan yang melempar. Jadi Allahu Akbar, kemudian itu namanya melempar. Adapun meletakkan itu tidak dikatakan sebagai melempar. Nah, melempar jumroh harus dengan cara melempar. Kemudian yang ketujuh, syaratnya adalah kaunuhu bil yadi. Dia harus menggunakan tangan. Jadi melempar harus dengan menggunakan tangan, tidak diperkenankan menggunakan yang lain. Apabila seseorang tersebut mampu menggunakan tangannya, yakni tangannya adalah tangan yang kuat yang bisa melempar, kemudian dia memiliki tangan. Adapun bagi orang-orang yang memiliki penyakit, tangannya itu lumpuh, atau dia adalah orang yang tidak memiliki tangan, maka para ulama menjelaskan urut-urutan setelah itu. Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan lempar jumroh dengan tangan, maka dia boleh dengan busur daripada anak panah apabila ia mampu melakukan dengan busur. Tapi kalau tidak, bisa dia lakukan dengan kemudian dengan kakinya. Setelah dengan kaki dia juga tidak mampu, maka boleh seseorang tersebut melakukannya dengan mulutnya. Artinya dia meletakkan batu itu pada mulutnya, kemudian ia niatkan melempar dengan menggunakan mulutnya. Dia semburkan batu itu ke marma, tempat pelemparan jumroh, tapi dia niatkan sebagai melempar jumroh. Itu diperbolehkan. Akan tetapi apabila tangan masih kuat, maka tidak dianggap sah bila dilaksanakan dengan selain tangan. Kemudian ke-8 syaratnya adalah isobatul marma yaqinan, harus mengenai tempat pelemparan.
Jadi ketika orang melaksanakan melempar jumroh, itu sudah ada tempat yang disediakan, disitulah tempat pelemparan. Nah, orang yang melempar jumroh harus mengenai tempat tersebut. Tidak boleh orang tersebut melempar tiangnya, mengenai tiangnya, sebab ia sengaja. Maka keadaannya orang yang melempar jumroh harus mengenai tempat pelemparan. Kemudian yang ke-9 adalah ada musharif, meniadakan, memalingkan niat. Ketika seseorang melempar jumroh, niatnya harus betul-betul melempar jumroh. Tidak dianggap sah apabila niat seseorang di dalam melempar jumroh itu untuk melempar sesuatu yang ada di depannya. Contohnya, ia sengaja melemparnya itu ingin mengenai tiang daripada marma itu. Dia sengaja ingin melemparkan di tiang itu. Tidak dia niatkan untuk melempar marma atau tempat yang memang tempat melempar jumroh, maka tidak sah. Tidak boleh memalingkan niat daripada melempar sesuatu yang dituju, yakni marma, tempat yang dilempar itu. Kemudian ke-10 adalah qasdul marma, menyengaja melempar marma. Jadi dia sengaja memang tujuannya melempar pada tempat yang telah ditetapkan itu, bukan melempar sampingnya, bukan melempar bawahnya atau melempar atasnya, tapi memang dia ditujukan dengan sengaja melempar tempat yang memang dituju. Kemudian ke-11 ayyakuna ramyu ba'da zawal, seseorang itu harus melempar setelah tergelincir matahari. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian yang telah kita bahas pada majelis taklim Jumat kemarin. Mudah-mudahan pengulangan ini bisa menjadi sarana bagi jamaah sekalian yang tidak hadir untuk bisa mengulangi pelajaran di rumah dan bisa mengikuti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.